Halo Scorpio, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan Juli. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Juli ini. Kita mulai dulu dari tema besarnya. Yang pertama itu ada site yang gambarnya kayak apa tuh, alat motong padi. Nah, ini tuh ada berapa skenario gitu. Yang pertama ini kayak kamu menuai gitu, ketika kita menuai padi gitu kan, potongnya pakai alat ini kan. Terus menuai dalam artian ada kamu dapat sesuatu yang kamu mau, ada sesuatu hal yang tercapai, ada sesuatu yang membahagiakan, yang bikin kamu happy, kehangatan, wish fulfillment, manifestasi kamu mungkin ada yang terwujud di bulan Juli. Lalu yang berikutnya, dengan kombinasi kartu yang selanjutnya yang mengikuti itu kan gambar pohon gitu ya. Kadang untuk kita bertumbuh, untuk melihat pertumbuhan dalam sesuatu hal, ada yang perlu di-cut, ada yang perlu dikurangin atau dihilangkan gitu ya. Misalnya mengurangi, misalnya kamu lagi fokus untuk mencapai sesuatu, contoh aja paling gampang gitu, diet ya. Kalau kamu misalnya mau punya berat badan tertentu atau misalnya bentuk tubuh tertentu, kamu akan olahraga, kamu rajin nge-gym, kamu akan menjaga makanan kamu. Nah, itu dikurangin, dibatasin, atau kayak ada hal-hal yang perlu dihilangkan gitu untuk mencapai satu titik tertentu yang mau kamu capai. Nah, ini sebuah reminder kalau misalnya ada hal-hal yang ingin kamu capai, seberapa jauh kamu sudah mengusahakan gitu, misalnya mengurangi hal-hal tertentu atau melakukan hal lainnya dengan lebih ekstra. Nah, untuk kartu yang gambar pohon ini aku mendapatkan vibe gini. Itu kan pertama berbicara pertumbuhan, berbicara tentang sesuatu yang solid, stabil, terus juga dari mana kamu berasal. Nah, dengan tema pertumbuhan gitu, aku melihat gini, kualitas kecerdasan kamu, kebijaksanaan kamu, skill kamu tertentu dalam hal tertentu ya, kompetensi kamu kayak itu membawa pertumbuhan gitu. Misalnya upgrade pekerjaan, upgrade naik gaji, naik jabatan, kayak kamu moving forward dengan karir kamu, bisnis kamu, kayak misalnya kamu ditanyain orang pendapat kamu gitu, misalnya kompetensi kamu, misalnya kamu konsultan kan kamu, eee, pemikiran kamu, kualitas kamu kan yang jadi sumber income kamu gitu, contoh. Terus juga aku melihat juga ada progres perkembangan dari kematangan kematangan pikiran gitu, kedewasaan dengan pertumbuhan ini ya, kayak aku melihat sebagian dari kamu ada perubahan transformasi secara karakter, secara kedewasaan. Oke, lalu yang berikutnya ini gambar cloud. Cloud ini menggambarkan kebingungan atau tantangan, tapi tantangannya itu bukan sesuatu yang besar dan berlangsung lama gitu. Misal aku kasih contoh gini, ketika biasanya kamu berangkat pagi gitu, jalanan lancar terus tiba-tiba macet. Nah, itu kan bukan sesuatu hal yang besar, tapi ganggu aja gitu. Mungkin ada hal-hal semacam itu yang mungkin kamu temuin gitu ya di bulan Juli. Dan ini mungkin sebagian berhubungan dengan komunikasi, terus juga kebingungan ya. Ada hal yang kamu pikirin banget karena juga aku mendapat tema kayak di persimpangan jalan, kayak maju mundur tentang sesuatu hal, antara sesuatu yang berhubungan dengan karir pekerjaan atau keterhubungan kamu dengan seseorang yang berkaitan dengan komunikasi atau kelanjutan gimana nih situasi ini berikutnya, seperti itu ya. Terus oracle kamu nih, energi kamu keluar nih. Ini oracle kamu Scorpio, kata kuncinya investigate gitu, investigasi, mencari tahu. Signature Scorpio itu kan menyelami, mendalami, mencari tahu di tempat tergelap, terjauh, terdalam gitu. Kalau kamu lagi mencari tahu tentang sesuatu hal, berusaha memahami sesuatu hal gitu, bener-bener selami sampai kamu paham, bener-bener cari tahu jawabannya, bener-bener pahamin gitu. Atau dengan kamu menyelami kegelapan yang ada di dalam dirimu, berusaha melihat hal-hal yang tadinya kamu gak mau lihat, kamu akan membawa transformasi di dalam hidup kamu ya. Misalnya kegelapan apa? Kebiasaan-kebiasaan tertentu yang kamu tahu gak baik, pola-pola tertentu dari hubungan di masa lalu gitu. Atau kalau misalnya ada sesuatu hal yang berusaha kamu pahamin, kamu mengerti, kamu cari tahu jawabannya. Karena di dasar deck itu ada energi desan gitu. Kegelapan itu akan terlihat gitu ya. Hal-hal yang tadinya lolos dari pandangan kamu, hal-hal yang tadi mungkin kamu gak melihat, atau sebuah jawaban yang kamu cari, atau gini, hal-hal yang kamu pertimbangkan untuk melakukan keputusan tertentu, membuat pilihan tertentu. Jadi kamu akan menemukan informasi-informasi kepingan puzzle seperti lama-lama nyatu, dan kamu tahu langkah berikutnya yang akan kamu lakukan itu apa ya. Terutama tadi yang hubungannya keterhubungan dengan orang tertentu atau keterhubungannya dengan bisnis dan pekerjaan kamu gitu ya. Oke, mari kita masuk dalam tarotnya. Yang pertama, tema besar kamu adalah Knight of Cups. Ini vibe-nya love banget sih. Tapi tadi ya kayak ada sesuatu vibe maju mundur atau sesuatu komunikasi dari orang tertentu. Dan ini awalan yang baru buat hati kamu, cuman entah dari kamu yang masih ada bayangan masa lalu, kamu protektif sama hati kamu, atau memang ada sesuatu antara komunikasi yang jadi apa ya, semacam variabel gitu dalam hubungan ini. Jadi itu yang membuat kamu bertanya, "Nih kelanjutannya gimana?" Walaupun perasaan itu ada gitu ya. Nah,
kamu akan lihat sendiri gimana dinamika ini akan terungkap gitu satu persatu di bulan Juli. Lalu yang berikutnya yang jadi blessing kamu adalah Ace of Wands. Ace of Wands itu, ini aku mendapatkan vibe-nya adalah kamu mendapatkan sebuah ide, inspirasi kayak aha moment, energi kreativitas juga bisa gitu untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda gitu, dan itu membawa blessing di hidup kamu. Misalnya inspirasi untuk kamu punya bisnis baru, punya ide kreatif baru. Contoh kamu misalnya, contoh aja paling gampang, kamu tadinya berpikir untuk melakukan bikin YouTube, bikin TikTok, tapi kamu nggak lakukan selama ini. Tiba-tiba kamu dapat ide bagus. Dan ternyata itu membawa sesuatu di hidup kamu. Vibe-nya ini blessing, vibe-nya ini sesuatu yang positif. Gitu ya, ide kamu, inspirasi yang kamu dapat ini akan membawa sesuatu hal yang akan menambah warna yang positif di hidup kamu gitu ya. Ini berhubungan dengan energi kreativitas, berhubungan dengan semangat api yang juga ada di dalam diri kamu, bisa jadi juga ini vibe-nya love ya. Karena Ace of Wands itu kadang bisa mengindikasikan suatu hubungan hubungan romantis. Lalu yang berikutnya Ace of Pentacles jadi tantangan kamu. Ini kan awalan baru yang solid, orang nawarin sesuatu kayak entah kenapa kayak ada yang upgrade di hidup kamu, tapi ada orang-orang di sekitar kamu yang mungkin nggak terima, nggak suka. Misalnya contoh gini, kamu dapat tawaran naik jabatan gitu, ada orang-orang di sekitar kamu yang nggak suka. Ini contoh aja gitu, ketika kamu upgrade sama hidup kamu ada yang nggak suka. Terus yang jadi tantangan berikutnya adalah mungkin ada variabel komunikasi. Lagi-lagi komunikasi ini signifikan banget sih bulan Juli buat kamu. Antara prosesnya lama atau kayak dua orang atau dua pihak ini semacam butuh apa ya, butuh waktu gitu karena beda frekuensi, beda cara berpikir. Jadi prosesnya agak panjang gitu untuk sama-sama sepakat di pemahaman yang sama. Seperti itu ya. Itu yang perlu kamu aware, kamu perhatikan. Ini sesuatu highlightnya komunikasi di bulan Juli ini buat kamu. Terus dengan King of Pentacles di waktu yang akan datang ini bisa berbicara sosok seseorang. Ini bisa jadi kamu yang tadi ada upgrade dengan bisnis pekerjaan kamu karena tadi kompetensi yang kamu punya, skill kamu, pemikiran kamu, strategi yang bisa kamu bikin dalam dalam pekerjaan atau bisnis kamu. Nah, ini upgrade karena King of Pentacles itu energi Midas gitu, tangan emas, apapun yang dia kerjakan hasilnya bagus gitu. Ini juga bisa berbicara sosok orang yang solid, reliable, stabil. Terus juga gini, ini sebuah reminder aja sih kayak kamu sudah banyak berusaha, bekerja, bertumbuh, jangan lupa gitu untuk memberi, apa ya, kayak waktu untuk kamu recharge, kamu untuk sendiri, kamu untuk me-reward diri kamu. Kamu perlu break juga gitu, jangan gerak terus kamu jadi lupa keseimbangan. Kayak waktu makan, waktu istirahat, waktu bersosialisasi gitu. Hidup kamu kan nggak cuman pekerjaan atau membangun mimpi kamu aja, banyak variabel lain di hidup kamu gitu ya. Dan juga itu juga memberi ruang buat kamu berpikir, oh ya setelah ini gue mau ngapain lagi ya gitu. Apa yang bisa gue improve, apa yang bisa gue ekstra lakukan ke depannya atau melakukan inovasi-inovasi apa. Ini sebuah reminder ya dengan energi King of Pentacles ini. Lalu advice-nya adalah High Priestess. Ini High Priestess itu kan kartu paling spiritual, intuitif, dan juga tadi ada suatu vibe tentang misteri, kedalaman, dan kegelapan gitu. Ada suatu hal yang perlu kamu pahamin secara mendalam, cari tahu secara mendalam, atau melihat part-part tertentu yang mungkin lolos dari pandangan kamu selama ini tentang hidup kamu, tentang pola-pola di dalam diri kamu, kebiasaan-kebiasaan tertentu, dan itu akan membawa transformasi di hidup kamu ya. Terus, nah ini energi di dasar deck. Tadi sinar itu akan menyinari kegelapan, hal-hal yang tadi kamu nggak lihat atau kamu nggak pahamin. Dan juga kalau misalnya di bulan Juli ini ada kayak kamu perlu membuat keputusan signifikan atau setelah ini gue perlu ngapain ya gitu. Karena kamu di fase berpikir kayak menimbang-nimbang banyak hal. Nah, kepingan puzzle itu kayak informasi yang kamu butuhkan untuk membuat keputusan ini seiring berjalannya waktu di bulan Juli gitu. Kamu akan tahu gitu ya, dengan informasi-informasi ini kamu tahu setelah ini mau ngapain gitu, ke depannya mau ngapain. Oke. Terutama tadi ada vibe yang berhubungan dengan pekerjaan, bisnis, dan juga keterhubungan kamu dengan orang-orang tertentu ya. Karena tadi komunikasi itu signifikan banget gitu. Dan kalau kamu nggak sabaran, nah jangan sampai karena variabel nggak sabaran itu mempengaruhi gitu. Jadi kalau keadaan misalnya jadi apa ya, reward gitu, karena kamu makin gak sabar, nah itu bikin tambah kompleks. Nah ini sebuah reminder juga buat kamu kayak tenang gitu, sabar, tarik nafas, biarkan itu mengalir secara alami ya, apapun konteksnya tadi. Oke, kurasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.